Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel H. Simbolon, Teknik Informatika dari Universitas Katolik Santo Thomas. Membuat tabel dan form pada HTML. Nah, tabel digunakan untuk menampilkan data secara bersusun atau daftar atau list. Nah, gambar di bawahnya adalah contoh dari tabel. Tabel terdiri dari kolom dan isi. Dan paling atas itu biasanya ditempatkan untuk judul dari tabelnya, judul dari setiap kolom. Nah, bagaimana membuat kode HTML untuk merancang suatu tabel? Nah, berikut adalah coding yang kita gunakan: tag tabel buka dan tag tabel tutup. Nah, kemudian di dalam dari tag tabel buka dan tag tabel tutup kita masukkan baris dengan cara memasukkan tag tr. Nah, seperti yang di bawah. Di bawah tag tabel buka, kemudian kita masukkan tag tr buka, kemudian kita tutup lagi tag tr tutup. Itu untuk yang pertama, untuk baris yang pertama. Terus yang baris kedua kita buka lagi tag tr buka, kemudian tag tr tutup, kemudian kita tutup tabelnya, yaitu dengan tag tabel tutup. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabelnya kita gunakan td, tag td. Seperti berikut ini: tag tabel buka, kemudian kita buat tag tr buka, kemudian kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Seperti bawah ini tag td buka, terus kita masukkan nomor, terus kita buat tag td tutup. Itu untuk informasi yang pertama. Terus tag td buka, kemudian kemudian kita buat name, baru tag td tutup. Itu untuk judul kolom kedua. Dan selanjutnya, nah sekarang form digunakan untuk menginput data ke sistem berbasis web. Gambar di bawah lah ada contoh form. Pastinya tidak asing lah untuk kita kalau itu adalah form dari halaman login dari Facebook. Nah, bagaimana membuat form dari kode HTML? Nah, sebelumnya berikut ini adalah komponen-komponen dalam form. Yang pertama, input type sama dengan text. Slice input type sama dengan text. Fungsinya menginput semua karakter yang ada di keyboard. Yang kedua, input slice input type radio. Agar nilai radio hanya satu yang bisa diklik, maka buat nama komponen radio yang sama. Yang ketiga, tag buka input type sama dengan date, yaitu untuk menginput tanggal. Yang keempat, input type sama dengan number, yaitu untuk memasukkan angka 0 sampai 9. Yang kelima, input type sama dengan reset, yaitu untuk membatalkan isian form. Yang keenam, input type sama dengan submit, yaitu untuk menerima isian form. Yang ketujuh, input type sama dengan button, yaitu untuk menerima isian form. Yang ke-8, input type sama dengan match, yaitu untuk menerima isian form. Yang ini berupa gambar, yang button berupa tombol, dan masih banyak lagi komponen-komponen pada form. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat halaman web. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kode HTML untuk merancang suatu tabel. Pertama-tama kita buka dulu notepad kita. Nah, sekarang saya sudah membuka notepad saya dan isinya masih kosong. Nah, sekarang kita masukkan kode HTML yang kita gunakan untuk membuat suatu tabel. Nah, ini adalah notepad yang sudah saya isi dengan kode HTML. Nah, pertama di sini kita buat tag doctype HTML buka, kemudian
tag HTML buka, kemudian tag head buka, kemudian kita masukkan judul dari halaman web kita, yaitu dengan cara tag title buka, kemudian masukkan judulnya, kemudian tutup dengan tag title tutup, kemudian tutup tag head, kemudian tag head tutup. Karena kita tadi telah membukanya, jadi kemudian kita harus menutupnya. Kemudian kita masukkan tag body buka. Nah, disinilah isi dari kode HTML kita. Nah, kemudian kita masukkan tabel kita dengan cara tag tabel buka. Kemudian seperti yang tadi, untuk memasukkan isinya, pertama kita masukkan untuk baris yang pertama, kolom yang pertama, kita masukkan dengan cara tag tr buka, itu untuk baris yang pertama, kemudian tag th buka, kemudian kita masukkan kalimatnya, kemudian tutup dengan tag th tutup. Dan untuk kolom yang kedua, tag th buka, kemudian nim, tag th tutup. Kemudian untuk kolom yang ketiga, tag th buka, kemudian nama, kemudian tag th tutup. Untuk di bawahnya lagi, kolom yang keempat sama, kita buat gambar. Kemudian kolom selanjutnya mata kuliah. Kemudian setelah selesai kita masukkan untuk baris yang pertama, kita tutup dengan tag tr tutup. Kemudian selanjutnya baris yang kedua, sama seperti baris yang pertama, kita masukkan tag tr buka. Kemudian untuk isinya kita masukkan pertama tag td buka, kita masukkan angkanya atau katanya, kemudian kita tutup. Selanjutnya juga begitu, kita masukkan tag td buka, kemudian masukkan isinya, kemudian tutup sampai selanjutnya. Dan di sini saya memasukkan, kita ada jumpa ya, tag image source, yaitu untuk masukkan gambar seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Kemudian di sini ada lagi tag td, kemudian ada lagi tag table, maksudnya tabel di dalam tabel. Kita masukkan sama seperti yang tadi, tag tr untuk masukkan isinya. Nah, selanjutnya ke bawah juga sama ya. Nah, di sini sampai tag td yang sampai urutan kelima. Setelah selesai kita masukkan, kemudian kita tutup tag tr tutup, kemudian kita tutup juga tabelnya dengan tag tabel tutup, kemudian kita tutup lagi dengan body yang tadi kita buat, yaitu tag body tutup. Kemudian kita akhir dengan menutup HTML nya, yaitu tag HTML tutup. Nah, setelah selesai, file yang kita telah isi ini dengan coding, dengan kode HTML, kita simpan. Kita simpan, kita masukkan namanya, setelah itu kita buat .html, kemudian save as type nya kita buat jadi all files, kemudian kita save. Oh, ini salah ya, ini titik dia. Nah, baru kita save. Setelah itu kita buka kode HTML kita dengan menggunakan web browser, baik itu Mozilla Firefox atau Google Chrome atau lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari kode HTML yang ada tadi. Nah, sekarang topik yang kedua, bagaimana membuat form dari kode HTML. Nah, sekarang kita buka lagi notepad kita. Nah, ini saya sudah membuka notepad saya dan sudah bersihkan kode HTML untuk membentuk suatu form. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan kepala dari kode HTML-nya, yaitu doc-type HTML, kemudian tag buka HTML, kemudian tag buka head, sama seperti lainnya. Kita masukkan judulnya, tag title buka, kemudian judul, kemudian tag title tutup.
Selanjutnya kita tutup dari headnya, yaitu dengan tag head tutup. Nah, seperti biasa kita masukkan bodinya untuk memuat semua isi yang ada di kode HTML kita. Tag body buka, kemudian kita masukkan tag iframe short sama dengan, kemudian kita masukkan menu, kemudian kita atur tingginya, lebarnya, kemudian kita atur juga judul dari form kita. Selanjutnya kita tutup dari iframe-nya. Setelah itu kita buat tag center. Kita masukkan H1, tag H1 buka, kemudian form register. Ini adalah judul dari form kita. Kemudian setelah itu kita tutup. Kita buka form kita, tag form buka. Kemudian ini masih menggunakan yang tadi, masih menggunakan tabel. Kita buat tag tabel buka. Kemudian kita masukkan isinya dengan tag tr buka. Kemudian seperti yang tadi kita masukkan isi dari barisnya, yaitu tag td buka, kemudian input isinya, kemudian setelah itu tag td tutup. Selanjutnya kita buat tag td buka, itu untuk yang kedua ya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tutup lagi. Nah, yang untuk yang ketiga ini kita masukkan tag td buka. Kita masukkan input type, maksudnya jenis yang kita gunakan yang kita untuk input itu apa. Nah, di sini yaitulah huruf atau kata yang size-nya 20, berarti kita dapat menginput huruf sebanyak 20. Setelah itu kita buka, kita tutup dengan tag td tutup. Nah, selanjutnya kita tutup untuk baris yang pertama, kemudian kita buka lagi untuk baris yang kedua dengan tag tr buka. Kita masukkan lagi. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi. Input type-nya password. Berarti nanti kita di dalam form kita harus masukkan password. Dan yang panjangnya itu 10 karakter. Setelah itu kita tutup lagi. Selanjutnya kita lanjut ke yang baris yang ketiga. Nah, di sini bedanya cuma di tag input ya. Kalau di sini dia tag inputnya berupa email. Jadi nanti kita harus memasukkan dalam bentuk @gmail, email dan lain sebagainya, bentuk email. Mau menggunakan email jenis apa bisa, yang penting harus email. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, lanjut lagi ke berikutnya. Di sini perbedaannya cuman tag input lagi ya. Di sini cuman tag input, type-nya submit. Berarti ini untuk memverifikasi, untuk menerima, untuk menjalankan dari yang sebelumnya kita isi. Nah, selanjutnya kita masukkan tag, kita tutup apa yang telah kita buat tadi, dari tag td tutup, tag tr tutup, tag table tutup, dan tag form tutup, kemudian tag center tutup. Nah, di sini saya memasukkan sedikit kalimat di bawahnya dengan cara kita buka lagi dengan tag center buka. Kita masukkan kita buat H3, itu H3 biar tulisannya tidak terlalu besar, jadi kita pakai H3. Ini bebas ya, kalau mau buat besar tinggal buat H1. Jadi di sini saya menggunakan H3. Tag H3, kita masukkan tulisannya, kemudian kita tutup. Kemudian kita tutup lagi, tag center tutup. Kita tutup bodinya, tag body tutup. Dan yang terakhir kita tutup kode HTML-nya dengan tag HTML tutup. Setelah itu sama seperti tadi, kita simpan. Kita buat form .html. Nah, kemudian save as type-nya jadi all files. Kemudian kita save. Nah, setelah itu mari kita buka dengan web browser kita. Nah, ini adalah hasil dari yang telah kita ketikkan tadi. Tadi kita ada memasukkan form register dengan H1 dan inilah hasilnya. Kemudian yang pertama tadi yang save as type-nya, kita masukkan username,
dan panjangnya itu sekitar 20 karakter. Kemudian passwordnya tadi 10 karakter. Kemudian step yang ketiga yaitu dalam bentuk email. Kemudian inilah tombol register, berarti untuk menginput apa yang telah kita masukkan di username, password, dan email. Demikianlah video saya kali ini. Atas kekurangan saya ucapkan maaf yang sebanyaknya. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Saya Edi Samosir, pamit undur diri. Terima kasih.